Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Jazirah Islami. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan nikmat berupa kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu saat naiknya matahari setinggi tombak sampai waktu zawal al-syam atau menjelang waktu zuhur tiba. Jumlah rakaat yang kita lakukan minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dan paling utama adalah 8 rakaat. Sholat duha sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki banyak keutamaan. Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 254 menjelaskan sebagai berikut: sholat duha disunahkan berdasarkan firman Allah yang artinya bertasbih bersama di waktu sore dan pagi. Ibnu Abbas menafsirkan lafaz-lafaz Isra adalah sholat duha. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berwasiat 3 hal kepadaku: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Lalu keistimewaan apakah yang akan kita dapat jika kita istiqomahkan melaksanakan sholat duha di pagi hari? Yaitu yang pertama, sholat duha kita sebagai sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah ini bukan berupa harta, namun berupa amalan yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang membiasakan sholat duha, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih atau gelembung-gelembung kecil di lautan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan rezeki dalam kebutuhan sehari-hari, baik berupa materi maupun non-materi. Keutamaan ini diterangkan dalam hadis qudsi yang kualitas sanadnya sahih menurut Imam Asy-Syafi'i. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh jangan kamu meninggalkan 4 rakaat di awal siang, maka aku akan cukupkan di akhir siangnya. Dan zikir apakah yang wajib kita baca setelah melaksanakan sholat duha agar rezeki kita dimudahkan dan dilancarkan, juga dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala permasalahan yang kita hadapi dimudahkan dan diringankan, serta mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, membaca kalimat zikir istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dibaca sebanyak 33 kali. Sebelum kita berdoa kepada Allah, awali dengan membaca kalimat istighfar agar dosa-dosa kita diampuni, taubatan kita diterima oleh Allah, karena segala doa kita, hajat kita,
agar dikabulkan, kuncinya adalah dosa-dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir yang kedua yaitu membaca kalimat zikir La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dibaca sebanyak 33 kali. Zikir ini adalah zikir memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca kalimat zikir ini, maka apapun, segala kesusahan, kesulitan apa saja yang kita hadapi akan dapat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang ketiga atau yang terakhir yaitu membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum. Barang siapa yang selalu membaca kalimat zikir yang mengandung arti selalu mengagungkan nama-nama Allah, maka apa segala keinginannya akan dikabulkan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sholat duha dan baca zikir ini dengan penuh keistiqomahan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa segala hajat, keinginan dan doa kita, rezeki kita akan dilancarkan, akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga saya doakan selalu yang sudah menonton video ini, yang sudah membagikan video ini dan mensubscribe channel ini, saya doakan semoga selalu diberikan barokah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan barokah sehat, dimudahkan dan dilancarkan rezekinya, dan yang terakhir, apa yang menjadi hajat dan keinginannya agar segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat amalan yang saya berikan dan menjadikan perantara agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya memohon maaf bila ada salah dalam penyampaian kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.